Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan praktikum tentang manajemen perkandang atau sistem kandang ataupun jenis-jenis kandang. Di depan saya ada beberapa jenis kandang yang kita akan gunakan sebagai petunjuk untuk menguraikan bagaimana model-model kandang dan jenis-jenis kandang kepada kalian. Jadi hari ini ada dua jenis kandang di depan saya. Pada prinsipnya kedua kandang ini, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah kandang ayam broiler. Nah, di mana kandang ayam broiler itu ada dua jenis, yaitu dengan sistem liter, kemudian sistem kandang panggung ataupun yang biasa kita lihat sehari-hari dalam lingkungan kita. Jadi yang pertama kandang liter ini, jadi kandang liter disebut seperti ini karena memang dia beralaskan langsung pada lantai ataupun kandang ini tidak menggunakan panggung atau tiang sebagai penopang dari kandang ini. Jadi kandang ini sebenarnya langsung menggunakan lantai tanah sebagai alasnya, tetapi bagian dalam kandang ini itu dialasi kemudian dicor ataupun ada yang juga menggunakan alas kayu. Nah, itu tergantung beberapa modal yang kita akan gunakan. Nah, kalian bisa lihat bahwa jenis sistem atap pada kandang liter ini itu adalah jenis monitor. Nah, itu tujuannya sebenarnya lebih kepada sirkulasi udara. Nah, untuk panjang kandang atau lebar kandang sebisa mungkin jangan lewat dari 6 meter. Nah, kenapa kita tidak menggunakan 6 meter ketika kita akan gunakan kandang terbuka? Itu lebih ke sirkulasi udara, karena ketika itu dia sangat lebar, itu bisa menampung udara amoniak di dalam kandang tersebut, sehingga sulit untuk keluar melalui bagian sisinya. Nah, maka dibentuklah biasa kandang seperti jenis atap seperti ini, yaitu jenis monitor. Nah, monitor ini jadi bisa angin masuk seperti ini dari sisi kiri kanan, kemudian juga terjadi perputaran ataupun pertukaran udara di dalam kandang ini. Nah, kalau kalian lihat kandang ini terlalu tinggi dindingnya ya. Nah, kandang sebenarnya yang ideal itu kurang lebih hanya 60 cm di bagian dinding ini. Nah, jangan melewati 60 cm, ini terlalu tinggi. Nah, kemudian selebihnya itu adalah jaring ataupun rang untuk memudahkan pertukaran udara atau sirkulasi udara pada kandang ini. Nah, selanjutnya gunakan bahan yang agak kuat, tahan lama, dan itu bertujuan untuk menghindarkan ternak kita dari beberapa pemangsa atau predator. Nah, khususnya biasanya anjing, kucing ataupun tikus yang bisa masuk ke dalam kandang. Nah, selanjutnya kita beralih kepada kandang panggung, atau kandang cek. Jadi sebenarnya ada dua, kandang sistem liter dan sistem cek. Sistem cek artinya dia bertengger, berarti mengindikasikan bahwa ternak tersebut berada pada kandang panggung. Nah, sebenarnya ada keuntungan ketika kita menggunakan kandang panggung seperti ini. Yang pertama, kotoran yang ada pada kandang ini itu bisa langsung jatuh ketika dia sudah dipelihara beberapa hari ataupun sudah mencapai fase finisher. Jadi ayam sudah dilepaskan sekatnya, dilepaskan alas rantainya. Nah, kemudian sisa yang ada adalah sled yang memiliki jarak antara satu sled dengan sled lain, sehingga memudahkan kotoran dari ayam tersebut bisa langsung jatuh. Nah, sehingga pembersihannya itu lebih mudah dibanding tadi dengan kandang jenis liter. Salah satu keunggulan sebenarnya ketika kita menggunakan kandang panggung, ya itu bisa menampung jumlah populasi yang lebih banyak. Karena kenapa? Sirkulasi udara selain dari sisi kiri dan sisi kanan juga itu bisa terjadi pada daerah bawah kandang. Jadi udara bisa masuk melalui antara atau celah sled yang kita gunakan. Nah, untuk kandang panggung juga sebenarnya ini juga terlalu tinggi dindingnya. Nah, harusnya dinding ini juga tidak melebihi dari 60 cm kalau kita misalnya berdasar pada kandang liter.
Tetapi ada beberapa kandang yang kita lihat di masyarakat bahwa dinding kandang ini itu hanya terdiri dari bambu, batang-batang bambu, ros-ros bambu yang kemudian dijadikan dinding. Nah, selanjutnya jarak antara bambu tersebut itu diberi jarak kurang lebih 2-3 cm. Nah, untuk persoalan sirkulasi udara ketika pada pasir brooding, nah kita ketahui bahwa pasir brooding itu betul-betul harus kita atau anak ayam itu mendapatkan panas yang cukup. Nah, untuk pertumbuhan tubuh ataupun produktivitas nantinya ketika dia sudah dewasa. Nah, karena pasir brooding itu tidak boleh terlalu banyak kontaminasi udara dari luar sehingga bisa mengakibatkan atau menyebabkan ternak tersebut kedinginan. Nah, oleh karena itu kadang-kala ketika pada pasir brooding itu tirai dari kandang ini sisi dari kandang ini itu semua ditutup oleh tirai. Nah, itu sebenarnya untuk meminimalisir kontaminasi udara dingin untuk masuk ke dalam kandang. Nah, apabila setelah itu ternak ayam yang kita pelihara sudah masuk dalam kategori finisher atau sudah besar, sudah siap dipanen, kemudian semua tirai dinding itu dibuka dan kemudian sekam yang melapisi tadi di lantai kandang ini itu juga sudah dibuka dan kotoran langsung bisa jatuh sehingga memudahkan atau mempermudah udara masuk dari bawah, dari sisi atas dan di sisi kiri kanan dari kandang ini. Nah, kandang ini menggunakan sebenarnya 2 jenis pintu. Jadi ada pintu dari depan dan ada pintu dari belakang. Nah, ini sebenarnya memudahkan dalam penerapan biosecurity. Jadi satu arah masuk dan satu arah tempat keluar. Nah, itu sebenarnya akan mempermudah kita mengontrol pertukaran ataupun jalur masuk dan keluar orang yang ingin berkunjung ke kandang. Nah, itu lebih ke penerapan biosecurity nantinya.